Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Kiram, ila Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati kepada Bapak Rektor, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan juga kepada dosen pembimbing kita, yakni Ibu Eka Salamah Susanti MSI. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam tentang masa Andalusia Spanyol dan juga Perang Salib atau biasa disebut dengan The Crusaders War. Oke, langsung saja. Islam adalah agama yang luhur, yang mana mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia, memiliki etika yang agung, sopan santun, tata krama, sosialisasi sesama manusia. Nah, itulah yang diajarkan oleh agama Islam. Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Nah, pada masa ini Islam benar-benar menunjukkan kebesaran dengan pencapaian untuk bertujuan peradaban yang luar biasa. Sehingga oleh sejarawan pada masa ini sering diistilahkan dengan masa keemasan peradaban Islam atau The Great Age of Islam. Baik, kejadian penghancuran yang dilakukan oleh tentara Mongol yang pastinya membuat kota Baghdad menjadi kota yang suram. Nah, yang mana pada masa ini dunia Islam itu diperparah lagi oleh adanya Perang Salib. Nah, pasukan salib ini muncul bersamaan dengan awal permulaan kebangkitan peradaban Eropa. Saya akan menjelaskan apa hubungan masa Andalusia Spanyol dengan Perang Salib, dan juga apa itu Perang Salib dan mengapa dinamakan dengan Perang Salib. Oke, simak sampai akhir. Ya. Sekarang saya akan membahas tentang hubungan masa Andalusia dengan Perang Salib. Nah, peradaban Islam di Andalusia Spanyol mencapai puncaknya pada masa kekuasaan dinasti Umayyah pada tahun 711 sampai 131 Masehi, yang mana sejak kedatangan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi, Andalusia di sini menjadi pusat peradaban yang berkembang pesat di bidang ilmu pengetahuan, budaya, arsitektur, dan filsafat. Hubungan antara peradaban Islam di Andalusia dan Perang Salib atau Crusaders ini sangat signifikan karena Perang Salib yang dimulai pada akhir abad ke-11 Masehi adalah serangkaian ekspedisi militer yang diluncurkan oleh bangsa Eropa Kristen dengan tujuan untuk merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Muslim. Perang Salib atau The Crusaders War adalah serangkaian perang agama selama 200 tahun lamanya, dari mulai 1095 Masehi sampai dengan 1293 Masehi dengan 8 kali penyerbuan. Nah, perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi, seperti di Suriah, Sisilia, Spanyol, dan juga Asia kecil. Perang Salib awalnya disebabkan dengan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan juga Kristen, yang mana penguasa Islam Alp-Arselan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau sama dengan 1071 Masehi, yang mana di sini menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Nah, yang mana dalam peristiwa ini tentara Alp Arselan yang
hanya berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang. Wow, sangat perbandingannya itu sangat besar. Dan sedangkan menurut Karen Armstrong, sebab utama adanya perang salib adalah penduduk Saljuk di Syria yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, yang mana peperangan ini memakan korban baik jiwa maupun harta dan juga kebudayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Dan peperangan ini merupakan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan di bagian daerah pantai timur Laut Tengah, yang mana merusak hubungan antara dunia timur dan juga dunia barat. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwasannya perang ini suci, yang bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari orang Islam. Dan untuk menunjukkan bahwasannya perang salib itu adalah benar-benar perang suci, maka seluruh armada dan pasukan barat yang berangkat ke medan perang itu wajib menggunakan atribut salib. Entah itu dikenakan pada layar perahunya, pada benderanya, dan juga peralatan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan tentang periodisasi perang salib. Nah, para sejarawan berbeda pendapat dalam menetapkan periodisasi perang salib. Periode pertama yakni periode penaklukan, di mana adanya jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II, yang mana di sini berhasil membangkitkan semangat untuk Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II di Clermont, Prancis Selatan, yang mana pada tanggal 26 November 1095 Masehi ini, konsili di Clermont ini, ia menyampaikan khutbahnya yang bertujuan untuk menggerakkan dan membuat umat Kristiani mendapat suntikan semangat baru untuk menjunjungi kuburan suci. Dan kemenangan yang diperoleh oleh pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam. Dan bukti-bukti dari kemenangan tersebut adalah dengan adanya berdiri kerajaan-kerajaan Latin Kristen di wilayah bagian timur, seperti kerajaan Baitul Maqdis yang berdiri pada tahun 1099. Tugas. Baik, sekarang periode kedua, reaksi umat Islam, yang mana pada masa ini beberapa wilayah kekuasaan Islam jatuh ke tangan tentara salib, sehingga di sini dapat menyebabkan bangkitnya kembali kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan besar yang diprioritaskan khusus menghadapi mereka. Dengan di bawah komando sang panglima, yakni Imaduddin Zangi, yang merupakan gubernur Mosul, kaum muslimin serempak menyatukan langkah besar untuk bergerak maju membendung serangan dari pasukan salib. Nah, yang ketiga yakni periode Perang Saudara atau periode kehancuran, yang mana periode ini peperangan disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dari sesuatu yang bersifat materialistis daripada motivasi agama. Yang mana di sini pada periode ini umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari pasukan tentara salib.
Namun berbagai kerugian yang mereka derita begitu banyak sebab peperangan semuanya itu terjadi di wilayah kekuasaan Islam. Nah, di antara kerugian yang diderita oleh kaum muslimin adalah lemahnya kekuatan politik umat Islam serta banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Selanjutnya yakni jalur perang salib. Jalur perang salib ini merujuk pada jalur perang salib yang merujuk pada buku yang kami baca itu ada 4 segmen. Yang pertama yaitu perang salib pertama, yang mana pada musim semi tahun 1095 Masehi 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey, Bayman, dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar, yang mana pada tanggal 18 Juni 1094 ini mereka berhasil menaklukkan Nisea, dan tahun 1098 Masehi dapat menguasai Raha atau Edessa. Nah, di sini mereka mendirikan country Edessa dengan Baldwin sebagai rajanya, dan pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kepangeranan Antioquia di timur. Dan di sini Bayman dilantik menjadi rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tahun 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Yerusalem dengan rajanya yakni Raja Godfrey. Nah, setelah penaklukan Baitul Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi. Selanjutnya Syekh Imaduddin Zanki pada tahun 1144 Masehi, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan juga Edessa. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi, yang mana tugasnya di sini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Syekh Nuruddin Zanki dan Syekh Nuruddin Zanki berhasil merebut kembali Antioquia pada tahun 1149 Masehi. Dan pada tahun inilah atau pada tahun 1151 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Yang kedua yakni perang salib. Perang salib yang kedua. Dengan kejatuhan country Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengorbankan perang salib kedua. Dan Paus Eugenius III menyampaikan perang suci yang mana disambut positif oleh rajanya, yakni Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya di sini memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerak maju mereka ini dihambat oleh Syekh Nuruddin Zanki dan mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Dan Louis VII dan Konrad II sendiri di sini melarikan diri pulang ke negerinya. Dan Syekh Nuruddin Zanki yang mana hasil dari peperangan Salahuddin yang terbesar adalah merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Setelah beberapa bulan sebelumnya dalam pertempuran Hattin, Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan gabungan country Tripoli dan kerajaan Yerusalem melalui taktik penguasaan daerah. Yang ketiga yakni perang salib ketiga. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin
sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan, dan selanjutnya tentara di sini yang dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard de Lionheart, Raja Inggris, dan juga Philip Augustus, Raja Prancis, memunculkan Perang Salib ketiga, yang mana pasukan ini bergerak pada tahun 1189 Masehi dengan dua jalur berbeda. Pasukan Richard dan Philip melalui jalur laut, dan sedangkan pasukan Barbarossa saat itu merupakan yang terbanyak di Eropa melalui jalur darat dengan melewati kota Konstantinopel. Yang terakhir yakni Perang Salib keempat. Nah, pada tahun 1299 Masehi terjadi peperangan yang dikenal dengan Perang Salib periode ke-6, yang dimana tentara Kristen di sini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II, dan mereka di sini berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan mereka dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Nah, dalam serangan tersebut mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu. Dan Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick, yang mana isinya di sini Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Dan Frederick di sini menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Nah, dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik Al-Soleh, penguasa Mesir selanjutnya. Dan ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan posisi Daulah Ayyubiyah, nah, pimpinan perang yang dipegang oleh Baybars Kolawun dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, pada masa mereka lah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Nah, demikianlah Perang Salib yang berkorban di timur. Perang ini tidak berhenti di barat, tetapi juga di Spanyol, sampai umat Islam terusir dari sana. Jadi kesimpulannya di sini, hubungan antara masa Andalusia di Spanyol dengan Perang Salib dapat disimpulkan dalam konteks interaksi antara dunia Kristen Eropa dengan dunia Muslim di wilayah Liberia. Nah, pada masa pemerintahan Andalusia atau sebuah wilayah di bawah kekuasaan Muslim yang mencangkup sebagai besar Spanyol dan Portugal saat ini, ada ketegangan dan konflik antara kerajaan Kristen di utara Spanyol dan juga kerajaan Muslim di selatan, yang mana dikenal sebagai Reconquista. Reconquista adalah serangkaian perang yang bertujuan merebut kembali wilayah Liberia dari kekuasaan Muslim. Dan ini berlanjut hampir sepanjang abad pertengahan. Dan Perang Salib awalnya disebabkan dengan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan juga Kristen. Penguasa Islam Al-Arsalan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau sama dengan 171 Masehi, yang mana menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Nah, dalam peristiwa ini tentara Al-Arsalan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, yang mana 200.000 orang ini terdiri dari tentara Romawi, Ghus, Al-Akhraj,
Al-Hajar, Perancis, dan juga Armenia. Nah, peristiwa besar ini menanamkan benih permusuhan dan juga kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan Perang Salib. Dan fakta geografis tentang perbedaan antara Timur dan Barat, kecenderungan gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman, dan adanya permohonan Kaisar Alexius Comnenus kepada Paus Urban II pada tahun 1095 Masehi untuk membantunya, dan juga orang-orang tertarik untuk ikut dalam perang. Dan periode pertama dalam Perang Salib itu adalah periode penaklukan, sedangkan periode kedua adalah periode di mana umat Islam berhasil memukul balik pasukan salib, dan untuk periode ketiga adalah periode kehancuran. Baik, terima kasih, dan hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kata-kata dan juga penjelasan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan saya Bintan Mumtazah dari PAI kelas 1A mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.